Maria Walanda Maramis, penerang perempuan dari Minahasa. Tahukah kamu, di ujung utara Pulau Sulawesi, di tanah Minahasa yang hijau dan berangin sejuk, lahir seorang perempuan yang kelak akan mengubah nasib kaumnya. Namanya Maria Walanda Maramis. Sosok sederhana, tapi dengan tekad yang lebih besar dari samanya. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang yang hidup bergelimang harta. Namun dari tangan dan pikirannya, lahirlah semangat baru bagi perempuan Indonesia. Masa kecil dan semangat belajar. Suatu malam di rumah kayu sederhana, cahaya lampu minyak menerangi wajah seorang gadis kecil yang tekun menulis. Dialah Maria kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, sementara ibunya menatap penuh kasih. Mereka hidup sederhana, tapi ibunya selalu berpesan, "Anakku, ilmu akan menjadi pelita di jalan hidupmu." Sejak saat itu, Maria tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kegelapan. Walau banyak rintangan, terutama bagi anak perempuan pada masa itu, semangat belajarnya tak pernah padam. Kesadaran akan pentingnya pendidikan perempuan. Tahun demi tahun berlalu. Maria tumbuh menjadi perempuan dewasa yang bijaksana, aktif dan peduli pada sesamanya. Ia melihat betapa banyak perempuan Minahasa yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Terjebak dalam tradisi lama bahwa tugas perempuan hanya di dapur dan rumah tangga. Hatinya bergolak. Ia berkata kepada rekan-rekannya, "Perempuan juga harus berilmu. Jika seorang ibu cerdas, maka generasi yang lahir darinya juga akan cerdas." Dengan keberanian dan keyakinan itu, Maria mulai mengajar para perempuan di desanya. Di bawah naungan pepohonan tropis, di ruang terbuka yang sederhana, ia berbagi ilmu tentang membaca, menulis, dan kehidupan. Dari sinilah, semangat perubahan mulai tumbuh. Pendirian organisasi PIKAT tahun 1917. Tahun 1917, Maria melangkah lebih jauh. Bersama para perempuan Minahasa lainnya, ia mendirikan PIKAT, singkatan dari Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. Sebuah organisasi yang bertujuan memberdayakan kaum perempuan lewat pendidikan, keterampilan, dan kesadaran sosial. Di sebuah ruangan sederhana di Manado, mereka duduk melingkar. Ada kertas, buku catatan, dan alat jahit di atas meja kayu. Di tengah mereka, Maria berbicara dengan semangat membara. "Kita harus mencerdaskan ibu-ibu agar mereka dapat membesarkan anak-anak yang kuat secara jasmani dan rohani." PIKAT bukan sekedar organisasi, tapi menjadi gerakan kebangkitan perempuan Minahasa, bahkan jauh sebelum kata emansipasi dikenal luas di Indonesia. Menulis di surat kabar Cahaya Siang. Namun, perjuangan Maria tak berhenti di sana. Ia mulai menulis di surat kabar Cahaya Siang, menyuarakan ide-ide pembaharuan. Lewat pena dan kertas, ia menantang pandangan sempit yang mengekang perempuan. Bayangkan, malam hari, Maria duduk di meja kayu dengan penerangan lilin. Tetesan tinta menghidamkan lembaran surat kabar, sementara pikirannya melayang pada masa depan yang lebih terang. "Perempuan harus ikut serta dalam kemajuan bangsa," tulisnya. Tulisan-tulisannya menggugah kesadaran banyak orang. Perempuan mulai berani berbicara, mulai berani bermimpi, dan masyarakat perlahan membuka mata bahwa perempuan bukanlah pelengkap, melainkan pilar bangsa. Warisan dan inspirasi abadi. Maria Walanda Maramis mungkin telah tiada, namun semangatnya hidup dalam setiap langkah perempuan Indonesia hari ini. Dari perjuangannya, lahir kesadaran bahwa pendidikan adalah hak bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menobatkannya sebagai pahlawan nasional. Namanya kini diabadikan di jalan-jalan, sekolah, dan hati para pejuang perempuan di seluruh Nusantara. Dari sebuah desa kecil di Minahasa, seorang perempuan membuktikan bahwa satu cahaya kecil dapat menyalakan lentera perubahan bagi seluruh bangsa.
Dialah Maria Walanda Maramis, pelopor pendidikan dan pemberdayaan perempuan Indonesia. @Gladiator Neraka. Like, comment, subscribe.